warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan percobaan ketiga, tepatnya percobaan ketiga bagian kedua, hubung transformator 3 fasa. Jadi jika pertemuan sebelumnya merupakan transformator 1 fasa, maka pertemuan kali ini adalah transformator 3 fasa. Perbedaan antara transformator satu fasa dan 3 fasa itu dari jenis lilitannya. Jadi kalau transformator 1 fasa itu baik primer maupun sekunder itu hanya ada satu lilitan. Jadi ketika hanya ada satu lilitan berarti hanya ada dua kutub yang dihasilkan, positif dan negatif. Sedangkan untuk transformator 3 fasa itu ada 3 lilitan. Misalnya ini 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 lilitan sehingga menghasilkan 6 kutub. Nah, penghubungan antara masing-masing kutub ini dikatakan hubung transformator 3 fasa. Pada dasarnya ada banyak sekali jenis penghubungan untuk transformator 3 fasa dengan masing-masing karakteristik dan fungsi. Namun yang paling umum digunakan itu ada 3 ini, yaitu hubung bintang, hubung segitiga, dan zigzag. Y, delta, zigzag. Perbedaannya apa? Saya jelaskan terlebih dahulu untuk hubung Y. Hubung Y atau hubung bintang itu adalah hubung di mana ujung-ujung awalan atau ujung-ujung akhirannya dihubungkan menjadi satu. Jadi misalnya ini adalah ujung awalannya, ujung awalan lilitan pertama, ini ujung awalan lilitan kedua, dan ini ujung awalan lilitan ketiga. Nah, ketiga ujung awalan kita gabung menjadi satu. Jadi ketika misalnya yang dihubungkan adalah awalan, berarti semua harus awalan yang kita hubungkan menjadi satu. Kemudian akhirannya nanti yang akan menjadi output, sedangkan ini menjadi netral. Nah, ini menjadi netralnya. Jadi untuk hubung Y atau hubung bintang ini ada titik netralnya. Penghubungannya ujung awalannya digabung menjadi satu, kemudian ini menjadi fasa, misalnya ini fasa R, ini fasa S, dan ini fasa T, dan ini adalah titik netralnya. Jadi seperti itu untuk hubung Y atau hubung bintang. Lalu untuk mempermudah pemahaman kalian, ketika misalnya ada 3 buah lilitan yang seperti ini, maka tinggal kita ketahui ujung awalannya itu yang mana, yang atas atau yang bawah. Ketika misalnya kita tahu ujung awalan itu adalah yang bawah atau asal mula arus, kemudian arusnya keluar di sini, berarti yang kita hubungkan adalah ini ke sini, dan ini ke sini. Dia dikatakan hubung bintang ketika ujung awalnya digabung menjadi satu. Nah, penghubungan antara ketiga ini dikatakan netral, titik netral. Nah, hubung bintang ini memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Ketika misalnya pembebanan yang diberikan di titik R, S, dan T tidak seimbang atau tidak sama besar, maka akan mengalir arus di titik netral, dan itu adalah hal yang merusak dan seharusnya tidak boleh terjadi. Titik netral tidak boleh ada arus yang mengalir, sehingga itu bisa merusak motor. Jadi kelemahan dari hubung merusak motor, merusak generator dan beban yang lain. Jadi kelemahan dari hubung bintang ini itu, dia harus diberikan pembebanan yang seimbang antara titik R, S, dan T. Jika tidak, akan timbul arus di titik netral. Selanjutnya hubung segitiga atau delta, di mana hubung segitiga ini merupakan penghubungan di mana ujung awalan dari lilitan pertama digabung dengan ujung akhiran. Jadi kalau ini awalan ketemu akhiran, kemudian awalan ketemu lagi dengan akhiran, awalan ketemu lagi dengan akhiran, sehingga membentuk segitiga. Jadi katakan hubung delta. Dan fasa-fasanya keluar dari pertemuan masing-masing ujung tersebut. Jadi ini misalnya fasa R, kemudian ini fasa S, dan ini fasa T. Jadi pertemuan-pertemuan ini yang menjadi fasanya, dan dia tidak memiliki titik netral, sehingga bebas mau dikasih pembebanan yang tidak seimbang juga tidak masalah, asal masih sesuai kriteria. Jadi pembebanan diusahakan sebaiknya seimbang, namun ada perbedaan atau tidak seimbang sedikit itu tidak masalah. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, misalnya ini kayak sebelumnya, kita tahu bahwa awalannya itu ada yang di bawah. Awalan adalah yang di bawah dan akhirannya adalah yang di atas. Maka ujung awalan pertama ketemu dengan ujung akhiran kedua, berarti ini ke sini. Ujung awalan kedua ketemu dengan ujung akhiran ketiga, seperti ini. Dan ujung awalan ketiga ketemu dengan ujung akhiran kedua, seperti ini. Lalu jadi seperti itu pemahamannya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika kita penghubungannya itu seperti ini?
yang penting dia membentuk lingkaran. Jadi kita buat kayak gini, ujung awalan ketemu awalan, akhiran ketemu akhiran, awalan ketemu akhiran. Apakah bisa seperti ini? Tidak bisa. Transformator tidak akan bisa bekerja karena arah arusnya menjadi berlawanan sehingga bisa merusak transformator. Jadi penghubungan untuk hubung segitiga harus seperti ini, awalan ketemu akhiran, awalan ketemu akhiran, dan awalan ketemu akhiran, seperti itu. Nah, untuk jenis hubung yang ketiga, hubung zigzag. Nah, hubung zigzag ini jika kita lihat sekilas dia itu seperti hubung bintang. Namun untuk hubung zigzag dia membutuhkan jumlah lilitan atau 6 biji lilitan, 6 buah lilitan, sehingga total ada 12 kutub, 12 titik bebas yang kita hubungkan. Nah, jadi kalau misalnya transformator kita seperti ini, maka setiap lilitan harus dibagi menjadi 2 atau dipotong di tengah, sehingga jumlah lilitannya sama antara yang pertama dan yang kedua. Nah, penghubungannya seperti apa? Nah, penghubungannya adalah ujung awalan dari lilitan pertama, kita anggap saja ini lilitan pertama semua dan ini lilitan kedua. Ujung awalan dari ketiga lilitan pertama kita gabung menjadi satu. Kemudian ujung akhiran dari lilitan pertama kita hubungkan secara menyilang. Jadi kalau misalnya hubung bintang tadi, tinggal ini kita hubungkan ke sini, ini kita ke sini, dan ini ke sini, maka jadi hubung bintang. Nah, perbedaan hubung zigzag ini kita geser ke sebelahnya atau ke ujung awalan lilitan pertama, kita hubungkan ke ujung awalan dari lilitan kedua di sisi sebelahnya. Jadi begitu seterusnya, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi katakan saling menyilang, zigzag. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kelemahan dari hubung bintang tadi, di mana ketika pembebanan tidak seimbang akan mengalir arus di titik netral. Nah, kalau di sini meskipun pembebanan yang diberikan tidak seimbang antara R, S, dan T, di titik netral tidak akan mengalir arus. Kenapa seperti itu? Karena pembebanannya meskipun di sini lebih besar, berarti beban yang diberikan bukan hanya di lilitan ini, melainkan terbagi ke sini. Dan ketika pembebanan di sini menjadi berat, otomatis ini ikut karena dia satu line. Dan ini jadi pada dasarnya pembebanan meskipun tidak seimbang, dia akan tetap menyeimbangkan karena bentuk rangkaiannya. Seperti itu. Nah, untuk menyederhanakan, misalnya nih ada 6 buah lilitan yang seperti ini. Jadi ini adalah hubungannya lilitan pertama atau lilitan yang menghadapi inti besi pertama, kemudian ini lilitan yang menghadapi inti besi kedua, ini lilitan yang menghadapi inti besi ketiga. Penghubungannya adalah lilitan yang bagian pertama kita hubungkan seperti ini untuk mendapatkan titik netralnya. Kemudian yang ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan yang ini kita teruskan ke sini. Seperti itu. Jadi hubung zigzag pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada banyak variasi tegangan yang bisa kita dapatkan. Line to line, di sini ada, ini dikatakan line to line, RST. Nah, dari sini ini juga line to line, tapi tegangannya lebih kecil karena jumlah lilitannya lebih kecil. Line to neutral ke sini bisa. Nah, line to neutral dari sini ke sini juga bisa. Sedangkan kalau ini dia hanya mendapatkan nilai tegangan line to line. Kalau yang ini line to line dan line to neutral, di mana perbandingan antara line to line dan line to neutral adalah line to neutral merupakan line to line dibagi akar 3. Atau dengan kata lain, line to line adalah line to neutral kali akar 3. Seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan untuk transformator 3 fasa. Selanjutnya saya perkenalkan peralatan yang akan kita gunakan untuk percobaan ini. Kita gunakan untuk percobaan ketiga bagian kedua ini pada dasarnya hampir sama dengan percobaan sebelumnya. Yang membedakan hanya transformatornya untuk sebagai pengujiannya. Jadi yang pertama kita gunakan adalah transformator 3 fasa, sistem transformer, kemudian pembatas arus 3 fasa, triply current limit protection switch, suplai daya 3 fasa, 3-phase power supply, kemudian fuse set sebagai pengaman arus lebih. Dan kali ini yang digunakan hanya 1 buah voltmeter, bukan 3, serta transformatornya nih, 3-phase transformer. Baik, selanjutnya saya akan merangkai peralatan sesuai dengan petunjuk pada modul. Peralatan telah saya susun sesuai dengan petunjuk pada modul. Selanjutnya kita jalankan pengukuran untuk transformator 3 fasa. Alat ukur sengaja tidak dihubungkan ke beban sesuai dengan petunjuk karena untuk pengukuran
ini alat ukur akan selalu kita pindah-pindahkan posisinya untuk melakukan pengukuran pada terminal uji di sisi primer maupun di sisi sekunder. Baik, langsung saja kita jalankan. Yang pertama kita hidupkan transformatornya, transformator 3 pasang. Selanjutnya pembatas arus 3 pasang dan tripas power supply atau supply daya 3 pasang. Lalu lakukan pengukuran dengan menghubungkan voltmeter ke terminal uji pada kumparan primer maupun kumparan sekunder sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul. Saya beri contoh. Yang pertama, terminal uji pada kumparan primer 1U3 dan 1U2. Jadi alat ukur kita hubungkan ke 1U3 dan 1U2. Terbaca tegangan 127, lalu catat pada tabel pengukuran. Lalu kita pindah ke kumparan sekunder pada terminal uji 2U1 dan 3U2. Pindahkan alat ukur ke 2U1 dan 3U2. Terbaca tegangan 126. Selanjutnya kembali ke kumparan primer 1V3 dan 1V2. Kita pindahkan kembali ke 1V3 dan 1V2. Kembali terbaca tegangan 127 volt. Selanjutnya kumparan sekunder 2V1 3V2. 2V1 3V2. Terbaca 127 volt. Kembali catat ke tabel hasil pengukuran. Begitu selanjutnya untuk percobaan ketiga bagian kedua ini. Untuk data lengkap sesuai dengan tabel dan rangkaian akan saya kirimkan bersama dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.